Yo mamen, no. Kita jumpa lagi nih di jalan-jalan pagi bareng gua orang gabut. Ya, gabut kita. Enggak gabut, ini lagi OTW pergi kerja. Kayak biasa aja ya. Sambil jalan kita sambil bahas hal-hal yang ngecapruk apa aja kita bahas. Oke. Nah, berhubung dalam beberapa hari terakhir ini ada yang ngaco nih di beranda gua nih, muncul lagi akhirnya gue nyari tahu lah ya. Nah, udah semenjak nyari tahu nambah banyak aja itu muncul di beranda YouTube gue, muncul si Agus Agus. Oke, bahasan kita kali ini si Agus. Siapa sih si Agus nih? Bikin heboh aja beranda YouTube gue, banyak banget isinya, dia lagi nyari tahu lah. Ternyata Agus ini sakit, matanya nggak bisa ngelihat, terus butuh pengobatan katanya kan. Udah butuh pengobatan, ada nih relawan yang luar biasa baik, yang udah mungkin kalau YouTuber tuh atau yang netizen ini udah banyak yang tahu lah ya soal relawan ini ya. Mbak Novi ini, beliau tuh gua cari tahu ini keren banget kerjaannya. Yang jadi relawan tuh dari yayasannya yang ngurusin ODGJ sampai bantuin yang kayak gini-gini nih, yang orang yang sakit dia bantu kan, dia bantuin entah itu pengobatannya sampai nyariin donasinya, semua gila, keren banget deh. Tapi yang nggak gua sangka nih si Agus ini nih, wah kacrut si Agus, udah dibantuin malah ngeberakin. Wah, kacau lah. Gue awalnya mikir, kenapa nih kok bisa jadi rame gitu kan. Gue nonton lah tuh podcastnya Bang Densu kan, wih ternyata seperti itu gitu loh. Terus gue cari tahu lagi, postingan dari netizen kan, komen-komenannya, sampai yang Mbak Novinya nulis bikin story di IG terus di share sama YouTuber sama konten kreator lain. Wah, pokoknya gokil sih. Oke, di situ singkatnya ya kita bahas nih pelan-pelan. Ini menurut pandangan gue nih, terkait masalah ini. Taruh lampu merah dulu guys, kita potong lampu merah dulu. Wah, oke guys, lanjut lagi nih. Oke. Jadi awalnya kalau menurut gue nih ya, ini sudut pandang gue nih. Ini si Agus ini sebelumnya ada kasus nih sama anak buahnya yang namanya Aji ini di restoran gitu ya. Dia jadi kepala waiters gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah penyiraman itu tuh pakai air keras sampai akhirnya matanya buta. Oke, si Haji udah dihukum, udah masuk bui nih, udah masuk penjara. Terus si Agus ini, minta pertolongan, didatengin nih sama Mbak Novi. Mungkin tim Mbak Novi nyari tahu kan siapa orang yang kira-kira berhak untuk ditolongin. Lah ketemu si Agus ini. Nah, Agus ini minta tolong
buat dibantuin pengobatannya, di, supaya ibaratnya ya, kesempatan untuk melihat lagi matanya yang udah buta itu ada gitu. Udah dibantuin nih, digalang, akhirnya galang donasi segala macem, donatur banyak yang simpati karena sepak terjangnya Mbak Novi ini. Keren Mbak Novi, akhirnya bisa terkumpul uang 1,3 M katanya, 1,3 miliar bro. Buset dah, itu duit 1,3 miliar bisa buat beli apaan itu, lumayan. Rumah mah udah mantep dah buat kalangan-kalangan menengah ke bawah kayak kita-kita ini. Nah, terus udah nih kekumpul duit. Nah, kan masuk ke, dikirim ke rekening pribadinya Agus nih, gitu. Nah, di sini nih awal mula lagi nih, awal mula trouble lagi nih, masalah nih. Kalau menurut gua masalahnya entah itu bisa aja, kalau menurut sudut pandang gua nih ya, awalnya itu ada miskomunikasi, bisa jadi. Miskomnya tuh gini, Mbak Novi, maksudnya dari yayasan nih yang dikelola oleh Mbak Novi dan timnya, yaitu lu yayasan itu udah nyerahin uang langsung ke keluarga pasien nih, atas nama pasien, atas nama yang ditolong, berarti atas nama Agus kan. Maksudnya tuh udah dikasih kayak gitu tuh ya dimanfaatin buat pengobatan bro, ya manfaatin buat pengobatan. Nyalip dulu gua bentar. Oke. Nah, lanjut. Manfaatin buat pengobatan nih, udah dimanfaatin buat pengobatan gitu loh, fokus biar bisa berobat. Katanya kan, kata Agus nih dan keluarganya, katanya kan BPJS lambat penanganannya, kan ada statement seperti itu gitu kan, lambat penanganannya, dia pengen lebih cepet gitu kan, akhirnya galang donasi. Nah udah ada nih duitnya, bukan dipakai buru-buru buat pengobatan bro, malah dipakai buat bayar utang, buat belanja itu Shopee, Tokped ya kan, ya marketplace deh intinya, mau kata Shopee kayak Tokped kayak atau apalah itu, ya kan. Wah kan kacau, ya gimana gak berontak ini bro. Gile, duit donasi dipakai buat belanja, bukannya buat itu berobat mata. Dan lucunya dia tetap berobat pakai BPJS bro, yang kata dia lama, padahal udah ada duit itu kan. Tawa ya lu, buset dah, lucu. Nah akhirnya kan ketahuan nih dari Mbak Novi lah, mungkin ya nyari ya track recordnya, mutasi rekening lah, inilah itulah. Akhirnya ketahuan deh dia belanja ini itu gitu kan, buat bayar utang terus transfer sana sini gitu kan. Ini kacau tuh. Akhirnya sama yayasan nih yang dikelola oleh Mbak Novi dan tim, ditarik lagi lah uang itu gitu kan, supaya apa, tidak disalahgunakan oleh pasien dan keluarganya. Itu kan amanah bro, dari ya amanah dari donatur buat berobat, bukan buat foya-foya. Buset dah, gitu kan, kacau kan. Itu gitu loh. Maksudnya ke situ ya, walaupun secara hukum dan pasal-pasalnya itu yang banyak itu, si Agus ini berhak untuk menggunakan uang itu untuk keperluan dia apapun itu. Gitu loh. Itu berdasarkan hukum ya. Tapi kalau berdasarkan moral, berdasarkan tanggung jawab dari yayasan untuk mengawal pengobatan Agus, itu kan nggak bisa begitu bro. Ya memang misalnya amit-amit gitu loh, mungkin sekarang banyak yang nyampain kali ya, Agus benar-benar full udah nggak bisa diobatin, nggak bisa berobat lagi, terus ada sisa misalnya uang dari 1,3 hasil
misalnya 1,3 misalnya ini misalnya udah habis berobat 1 miliar, kan masih ada 300 juta nih misalnya. Agus tetap nggak bisa ngeliat, nah 300 juta juga bakal dikasih ke si Agus juga itu buat ibaratnya ya kebutuhan dia sehari-hari gitu loh, entah itu dia buat buka usaha kecil-kecilan atau buat kebutuhan sehari-hari, biaya makan minum segala macam ya kan, gitu loh. Sangat disayangkan banget sih emang gitu loh, langkahnya seperti itu. Dan mungkin ini gue nggak bermaksud ngebelain Agus ya, nggak, cuma kalau menurut dari penilaian gue nih si Agus dan keluarganya mikir, gue udah dapet donasi ya, duitnya kan udah jadi hak gue nih, jadi bebas dong mau gue pakai buat apa aja gitu. Apalagi ada statement katanya ternyata matanya Agus sudah nggak bisa diobatin lagi bro, ya kan. Jadi ya daripada tuh duit apa nggak kepake, mendingan buat bayar utang, buat transfer sono sini. Nah, mungkin karena merasa punya duit juga, akhirnya keluarganya belanja lah sedikit-sedikit mah di Tokped, di marketplace itu kan gitu. Itu menurut gua bro. Nah, di sini miskomunikasinya, mereka nggak pada transparan. Itu yang ditanyain sama Mbak Novi. Kenapa nggak transparansi aja sih gitu kan? Apa susahnya transparansi? Gitu loh. Itu tuntutan dari yayasan, dari Mbak Novi sebenarnya, bukan masalah kenapa lu jajanin di marketplace, kenapa lu bayar utang, bukan. Tapi tinggal bilang aja sih, ngomong ke yayasan, karena yayasan harus ngawal itu, harus mengcover itu. Gitu loh, harus ada laporan kan ke donatur tentang pergerakan uang-uang itu, larinya buat apa aja, dibelanjain untuk apa aja, untuk pengobatan apa aja kan gitu loh. Nggak bisa sembarangan main hajar beli jajanin, beli seblak dalam tuh satu truk begitu, nggak bisa ya kan. Sangat disayangkan makanya yang kayak gitu tuh. Nah sekarang udah nih, setelah dari podcastnya Bang Densu itu kan katanya duitnya dikembaliin nih. Nah, udah tuh, kan kata Mbak Novi juga, kirain dia udah antong gitu kan, udah nggak akan ada masalah lagi. Buset, ternyata bro, dia ngegandeng para tabas ya Agus ini buat nuntun Mbak Novi, gara-gara merasa harga dirinya direndahkan, ini itulah, ibaratnya harga diri keluarganya, dia nggak butuh duit lah, kocak. Karena yang dari awal minta dibantuin, didonasikan lu juga Gus. Kenapa ya di melenceng ke sono ke sini bilang harga diri lu kagak ada kan? Mbak Novi kagak merendahkan lu, lihat aja di podcast Densu, ada emang yang Mbak Novi ngerendahin lu, harga diri lu diinjek-injek segala macam. Omongan-omongan yang gak enak itu semua datangnya dari netizen bro, bukan dari Mbak Novi. Kalau lu nuntut Mbak Novi ya salah. Kalau misalnya tentang harga diri itu, lu nggak bisa ngeliat sih, jadi nggak bisa baca omongan netizen kayak gimana, itu komentar-komentar netizen kayak gimana. Bro, lu harus perhatiin nih, pelajaran nih buat Agus, buat Agus dan keluarganya. Nggak usah lah diperpanjang, yang ada lu ntar malah nggak bisa hidup, nggak punya tetangga lu pada ngeliat lu kayak gitu ya, mereka mana mau ntar berurusan sama lu bro. Kita hidup bermasyarakat harus sama-sama, saling bantu, lalu dibantuin malah ngejegap, buset, dikasih hati minta ampel lalu kalau kayak gitu. Sorry kate ya, ibaratnya orang-orang mau nolongin lu, ntar ke depannya lu butuh bantuan, orang nggak bakalan buru-buru mau bantuin lu lagi bro, keburu kecewa gitu loh, keburu ngeri gue ntar bantuin dia gue malah didepak kan gitu loh. Gue nggak mau nyalain lu Gus, nggak mau nyalain lu Agus dan keluarga agak, cuma lu harus mikir gitu loh. Ada orang baik mau bantuin lu, ya transparan aja, apa susahnya bantuin, ngomong gitu loh, ini duit ini dipakai buat bayar utang, buat ingin rumah, soalnya saya udah gak kerja lagi, nggak sanggup buat bayar utang rumah, pasti dikasih. Misalnya nih anak bini lu
Bang nggak punya baju, nggak punya ini, kudu dituntut buat misalnya sama sekolahan atau sama apa, kudu punya seragam ini itu, dia belanja di marketplace. Lu ngomong pasti dikasih buat belanjain kayak gituan gitu loh, buat ngelunasin utang, buat ini itu pasti dikasih. Sama donatur juga pasti, iya silakan, itu emang kebutuhan kamu. Yakin gua donatur, yayasan, Banovi itu orang luar biasa baik. Nggak ada ibaratnya mereka buat ngejatuhin lu segala macam. Yang mereka butuhkan adalah transparansi. Ya, kalau misalnya lu masih begitu-gitu juga ya kocak gitu loh, kocak jadinya Gus, malah bahaya buat lu sendiri nanti. Mau kata lu ngegandeng pengacara kawakan sekelas Farhat Abbas atau kayak siapa, Eh, misalnya si apalagi itu pengacara-pengacara, Ruhut Sitompul misal, atau pengacara-pengacara lain yang tuh yang terkenal tuh, berarti lu gandeng mereka. Oke, misalnya lu bisa menang nih di pengadilan nih, kepuasan lu apa? Udah penjarain Banovi atau tim yayasan itu, tapi hukum sosial lu lebih gede Gus. Sekarang mah menurut gua gini aja ya, buat Agus nih, buat Agus keluarganya, kalau nonton gua nih, gua cuma mesen aja, udahlah, udah nggak usah diperpanjang, ini itu. Lu tinggal bikin konferensi, minta tolong dari Farhat Abbas atau sama siapa lawyernya itu yang ngebantuin lu tinggal konferensi, lu minta maaf, lu bilang lu nggak sanggup ngulangin duit yang udah dipakai tuh gitu loh. Nggak usah ngegedein harga diri ini itu. Sekarang mah kita sadar diri aja sama kebutuhan kita Gus, nggak usah terlalu sombong, nggak bilang nggak butuh duit. Buset dah, orang kaya aja butuh duit Gus, apalagi orang-orang kayak kita. Lu pikir panjang aja ke depannya lah. Sekarang mah udah tua, inget umur. Apalagi kalau keadaan lu sekarang lagi kayak gini. Banyak-banyak berdoa biar sembuh, biar sehat. Eh, sekarang mah nih, gue doain semoga lu sadar, lu ibaratnya sadar, introspeksi diri dah. Kesalahan gua apa, ini gua apa gitu loh. Sekarang gitu, kenapa gua sampai terluka kayak gini, kenapa mata gua sampai buta kayak gini, kenapa si Aji itu sampai nyiram lu, ya kan pasti ada sebab akibat Gus gitu loh. Apa yang udah kita lakukan, hukum tabur tuai itu berlaku Gus, karma itu ada, walaupun banyak yang nggak percaya. Pesan gua gitu aja lah sekarang buat lu, oke? Nah buat netizen nih, ini jadi pelajaran nih buat kita semua nih ya. Hati-hati sama ucapan. Kayak gue juga nih sekarang, gue minta maaf kalau gue ada salah kata. Ya karena emang kita gudangnya salah kan manusia tuh. Yang bener ya cuma Tuhan. Gitu loh. Jadi ya mohon maaf juga kalau gue ada salah-salah ya. Gitu. Nah ini berhubung dikit lagi sampai, kita udahin aja ya. Lanjut lagi di vlog yang lain. Udah mau nyampe guys. Yo, thank you udah nonton vlog gua. Jangan lupa subscribe, komen juga, like juga, biar terus dapat update kalau ada video-video gue yang lain ya. Yo guys, ciao.